Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khalifah dari KKN Tematik UTM tahun 2021 yang bertempatkan di Desa Sendang Haji, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Nah, di sini saya berasal dari program studi agroteknologi yaitu Fakultas Pertanian yang mempunyai proker KKN yaitu pembuatan pestisida nabati dari daun mimba dan dari bahan alami lainnya. Nah, seperti apa sih mengenai bahan dan alatnya, serta prosedur kerja cara pembuatannya? Nah, silahkan ditonton berikut ini. Proker tentang pembuatan pestisida nabati ini dilakukan melalui penyuluhan kepada kelompok tani Desa Sendang Haji, mengangkat tema bangkit di masa pandemi yang dalam kegiatannya tetap tidak lupa menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, hand sanitizer, serta menjaga jarak antar kursi. Melihat kondisi yang saat ini masih berdampingan dengan COVID-19, maka dibutuhkan suatu inovasi atau strategi untuk menjalankan new normal atau bangkit di masa pandemi. Contohnya dalam sektor pertanian melalui penyuluhan tentang pembuatan pestisida nabati yang diharapkan para petani dapat mengaplikasikannya sendiri di rumah dan dapat digunakan secara keberlanjutan. Tujuan dari penyuluhan tentang pembuatan pestisida nabati ini agar petani tahu akan manfaat dari penggunaan pestisida nabati. Antara lain, pembuatannya murah dan mudah sehingga dapat dibuat secara mandiri. Bahan yang digunakan relatif aman, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, tanaman lebih sehat dan aman dari cemaran zat kimia, aman bagi keseimbangan ekosistem, hasil pertanian lebih sehat, dan bebas residu pestisida kimia. Untuk membuat pestisida nabati ini, kita memerlukan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Untuk bahannya sendiri antara lain daun mimba, serai, lengkuas, air, dan deterjen atau sabun colek. Sedangkan untuk alatnya yaitu kompor, ember, penyaring, botol, pengaduk, dan pisau. Nah, berikut ini merupakan alat dan bahannya untuk membuat pestisida nabati. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memisahkan daun mimba dari batangnya seperti ini. Kita lakukan dan kita masukkan ke dalam panci sampai penuh atau 3/4-nya saja. Nah, kalau sudah penuh, barulah ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencampur semua bahan antara lain daun mimba, serai, lengkuas, deterjen atau sabun colek, dan jangan lupa dikasih air sampai 3/4 panci ya. Kemudian setelah itu direbus hingga mendidih dan dibiarkan sampai tercium aroma serta warnanya mulai kehitaman. Nah, setelah itu dimatikan dan baru difermentasikan selama semalaman. Untuk selanjutnya, bahan-bahan tersebut direbus hingga waktu 30-45 menit sampai tercium aromanya yang khas dan warnanya berubah menjadi coklat kehitaman. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya sudah siap difermentasikan selama semalaman. Nah, jika sudah warnanya berubah menjadi coklat kehitaman seperti ini, sebaiknya kompor dimatikan dan larutan itu didiamkan hingga dingin serta difermentasikan selama semalaman. Barulah keesokan harinya disaring serta ditaruh atau diwadahi di wadah ataupun botol sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini merupakan hasil akhir dari larutan pestisida nabati yang telah difermentasikan serta sudah disaring dan diwadahi di botol ukuran 1,5 liter seperti ini. Nah, larutan ini sudah siap diaplikasikan di tanaman yang terserang hama wereng. Nah, seperti itulah sedikit pemaparan dari saya mengenai pembuatan pestisida nabati dari bahan utama daun mimba dan dari bahan alami lainnya. Nah, ini merupakan salah satu hasil akhir dari pembuatan pestisida nabati yang berbahan utama daun mimba, sereh, deterjen, air, dan lengkuas yang ditumbuk atau dihancurkan menjadi satu, dilarutkan, serta difermentasikan selama semalaman dan disaring. Nah, jadi seperti inilah hasil akhirnya. Nah, pestisida nabati ini dapat digunakan secara langsung untuk menyemprot
suatu hama yang menyerang tanaman padi, yaitu hama wereng. Nah, pestisida nabati ini dapat disemprot dengan alat penyemprot yang dilarutkan dengan air dengan takaran 1:1 dengan tangki yang berukuran 16 liter. Nah, jadi kita membutuhkan pestisida ini sebanyak setengah liter air dan dicampur dengan air sampai tangki penuh seperti itu. Nah, disemprot ke tanaman yang terserang hama wereng. Seperti itu, silahkan dicoba di rumah dengan bahan-bahan alami, terjangkau, serta ramah lingkungan. Nah, seperti itu ya pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bagi yang membutuhkan. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.